Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo, senang sekali kami hadir kembali menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, di topik ini kita akan membahas mengenai komitmen penting dari pemerintah Kabupaten Manggarai dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu pembangunan sekolah rakyat. Dan pendengar, bersama ini juga telah terhubung bersama kami ya melalui line telepon ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang akan menjadi narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini mengenai topik komitmen dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini. Ada Bapak Dr. Randus Fansi Aldus Jahang. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, halo. Iya, apa kabar di pagi hari ini Bapak? Kabar baik, puji Tuhan ini. Tapi izin Iya, ini, siap Bapak ya. Manggarai bukan Manggarai Barat ini. Iya, Manggarai. Dan ini Oke. informasinya Bapak sekarang lagi posisi di Labuan Bajo Bapak ya. Siap, lagi Labuan Bajo nih. Beberapa Iya. hari Labuan Bajo ada kegiatan kemarin di eh sudah malah reser Siap. terkait kerjasama Uskupan Ruteng untuk pembangunan reser sudah malah di Ruteng ini. Jadi selesai nih, hari ini sudah balik ini. Iya, Bapak. Gitu ya. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai sekolah rakyat, ini sebuah program yang ini menjadi poin penting juga ya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat nih, Bapak. Ini untuk daerah Manggarai nih, Bapak. Ini apa yang melatar belakang nih lahirnya komitmen nih dari pemerintah kabupaten sendiri untuk membangun sekolah rakyat ini di Kabupaten Manggarai, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bang Eno. Iya. Bang Eno ya, Bang Iya, Eno iya, ya. siap ya, ya Bapak. Bang Eno, makasih banyak. Selamat pagi juga untuk Labuan Bajo. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada. Iya. Ya, terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh Bang Eno terkait sekolah rakyat. Iya. Ini adalah program nasional, program Bapak Presiden Prabowo, di mana satu kabupaten diharapkan untuk bisa dibangun satu buah sekolah rakyat gitu. Iya. Tentunya dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah termasuk Kabupaten Manggarai tentunya saja siap untuk melaksanakan program pusat, walaupun memang dengan waktu yang sangat-sangat singkat terkait penyiapan lahan, tapi kami di Kabupaten Manggarai sudah berkomitmen, sudah siapkan berbagai hal, khususnya terkait lokasi yang ada di Kabupaten Manggarai. Demikian Bang Eno. Iya, Bapak bisa digambarkan 1-2 lokasi yang ditetapkan atau mungkin direncanakan menjadi tempat nih pembangunan sekolah rakyat nih Bapak. Mungkin kecamatan mana? Ya, silakan Bapak. Ketika pertama kali disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai bahwa akan ada pembangunan sekolah rakyat di Manggarai, maka kami secepatnya melakukan koordinasi rapat ke dalam di bawah pimpinan Pak Bupati untuk yang pertama menyiapkan calon lokasi. Beberapa calon lokasi kami siapkan, memang cukup berat ini Bang Eno karena minimal 5 hektar. Minimal 5 hektar harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, mencari areal sekitar 5 hektar saat ini memang agak susah ini. Dan sehingga kami coba kemarin mengusulkan satu tempat di Kecamatan Satarbese Utara, di mana untuk Kecamatan Satarbese Utara itu disiapkan lahan kurang lebih 6 hektar yang belum terpakai oleh pihak kecamatan. Dan kami usulkan ke Jakarta, ke Kementerian Sosial, dan disetujui dengan berbagai, ada 8 persyaratan pemerintah pusat. 8 persyaratan. Harus sesuai dengan RT RW, kira-kira harus bebas bencana alam, foto drone-nya juga harus jelas, kontur tanahnya juga harus baik, tidak boleh melebihi 40%, terus juga tidak bermasalah lahannya, dan seterusnya harus sudah disertifikat minimal.
Iya, iya. Nah, kami usulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat mengakomodir. Iya. Ternyata Bang Eno, Iya, iya. ternyata setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Kementerian PUPR dari Iya. Jakarta, lokasi di Kecamatan Satarmese Utara yang kami turun bersama tim itu tanggal 17 April bulan lalu, Iya. itu tidak memenuhi syarat, Bang Eno. Oh iya. Tidak memenuhi syarat. Bayangkan dalam waktu 1 hari itu saya dengan tim harus Iya. mencari satu lokasi baru Iya. untuk bisa memenuhi persyaratan. Karena apa? Di Satarmese Utara menurut Kementerian PUPR Iya. itu kemiringannya di atas 40%. Oh iya. Jadi butuh biaya banyak untuk dilakukan bagaimana cara agar lokasi itu bisa rata, jadi cukup biaya cukup banyak, dan itu harus dari APBD. Dan kalau dari APBD kami tidak sanggup. Iya, betul. Kami tidak sanggup. Oleh karena itu kami diminta untuk cari satu lokasi lagi sehingga saya bawa ke lokasi di Kecamatan Satarmese di Iteng. Iya. Itu ada 7,2 hektar dan sepakat. Hari itu sepakat memenuhi syarat dan kami sudah lakukan DES bersama Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu di Jakarta, sudah menyerahkan semua dokumen dan puji Tuhan lokasi itu disetujui kurang lebih 7,2 hektar yang sekarang kami masih proses sertifikatnya, Bang Eno. Gitu. Iya. Demikian. Berarti sudah mendapat lahan yang pas ya Bapak ya, yang bisa dibangun. Sudah lihat, kita Manggarai sudah siapkan lahan 7,2 hektar dan kita tinggal menyelesaikan hal-hal terkait persiapan lokasi. Cukup rata, 10% kemiringannya. Iya. Demikian. Nah, Bapak yang berikut ini dalam persiapan ini apakah juga melibatkan nih kolaborasi dengan komunitas atau mungkin lembaga-lembaga non formal, mungkin atau juga tokoh adat nih atau juga togolo seperti itu, Bapak? Siap. Sementara begini, Bang Eno. Jadi memang khusus tanah yang disiapkan untuk sekolah rakyat ini sudah diserahkan oleh tokoh masyarakat. Oh iya. Sudah diserahkan oleh tokoh masyarakat. Dan itu kita sudah jadikan lokasi SMP Negeri 1 Iteng di Kecamatan Satarmese. Iya. Hanya ada lahan yang masih tersisa yang belum terpakai. Puji Tuhan, sekolah rakyat ini bisa dibangun di situ. Iya. Kita sudah kirim foto drone, terus lokasi tidak bermasalah. Dari segi rencana tata ruang wilayah juga tidak bermasalah, memenuhi syarat. Saat ini lagi berproses di Kementerian Sosial. Demikian, Bang Eno. Nah, Bapak ini harapan nih dari Bapak dan juga dari pemerintah Kabupaten Manggarai dengan hadirnya sekolah rakyat ini bagi generasi muda ataupun anak-anak nih saat ini, silakan Bapak. Iya, betul. Saya kira ini sangat membantu karena rencana awal daripada sekolah rakyat ini adalah untuk membantu masyarakat yang miskin untuk bisa bersekolah. Untuk bisa bersekolah. Jadi ini sangat-sangat membantu khususnya Kabupaten Manggarai. Di mana pada tahap awal ini direncanakan untuk dibangun 3 rombel. 3 rombongan belajar, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dan di situ juga akan ada asramanya. Itu seluruhnya bebas biaya ditanggung oleh APBN, oleh negara. Sehingga pemerintah daerah hanya mempersiapkan anak-anak kita akan nanti diseleksi betul-betul yang sangat-sangat membutuhkan, yang benar-benar miskin, yang tidak bisa, sudah tamat SD tidak bisa ke SMP, sudah tamat SMP tidak bisa ke SMA dan seterusnya. Itu nanti yang kita akan seleksi untuk bisa masuk di sekolah. Nah, dan sekarang ini dengan program pemerintah pusat tinggal kita terima saja anak-anak mau sekolah apa tidak, itu saja. Ya, soalnya nanti kita anak-anak lagi malas, ini sudah itu jadi soal anak-anak malas. Tapi ini sekarang terbuka sekali, bagaimana? Jadi kita sudah kolaborasi, kita akan persiapkan anak-anaknya dari seluruh Manggarai untuk bisa bersekolah di sana. Memang nanti akan soal misalnya orang dari Reo di bagian utara itu akan jauh dia ke Iteng, tapi kita akan upayakan untuk bisa bersekolah di sana. Demikian bagaimana? Nah, berarti ini semuanya se-Manggarai ya Bapak yang akan sekolah di situ Bapak, dan juga tadi katanya ada asrama gitu Bapak ya? Iya, jadi memang Bang Eno untuk sementara ini kan baru tingkat 1 rombongan belajar SD di awal ini. Iya. 1 rombongan belajar SD, 1 rombongan belajar untuk SMP, 1 kedepannya ya sudah pasti mengakomodir untuk murid-murid sekolah, anak-anak sekolah kita yang benar-benar tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Jadi kalau yang mampu sedikit lah sudah masuk sekolah di Ruteng saja kan itu atau di Reo atau di tapi benar-benar tidak mampu nanti kita lihat
anak-anak itu. Karena sekarang banyak yang terjadi di desa-desa kita itu benar mereka sudah tamat SD ya tidak Iya, mampu lagi karena orang tuanya sudah meninggal gitu ya. iya, Dia apa namanya misalnya sendirian sehingga itu yang mungkin kita bisa dan untuk seluruh Manggarai barang ke depannya secara bertahap bisa bisa berlangsung. Demikian. iya. Berarti juga tenaga pendidik nih, Bapak ini apakah ikut mekanisme dari nasional untuk merekrut baru ataukah mungkin ada sistem kebijakan lain nih Bapak untuk tenaga pendidik nih? Iya, khusus untuk perekrutan tenaga pengajar, Iya, iya, kami sarankan kemarin waktu di Kementerian Sosial itu iya, manfaatkan barangkali tenaga-tenaga yang ada di Kabupaten Manggarai. iya, Ya, manfaatkan tenaga-tenaga di Kabupaten Manggarai. Dari sisi jumlah, kami sudah hitung itu bisa. iya, Bisa kita distribusikan untuk mengajar di sekolah rakyat. Tapi ini usulan, iya, iya, ini usulan Bang Eno. iya, Saya tidak tahu nanti kebijakan pemerintah pusat, apakah nanti tenaga pengajarnya nanti dikirim juga dari pusat atau gimana. iya, Tapi itu akan memakan biaya karena mungkin ya dia harus siapkan perumahan untuk para apa namanya guru-guru yang ada. Tapi kami sarankan kemarin iya. waktu di Jakarta dengan Kementerian Sosial agar barangkali maksimalkan, optimalkan tenaga-tenaga yang ada di masing-masing kabupaten. Khususnya di Kabupaten Manggarai kami siap. Demikian. Ya, dan Bapak ini sebelum pesan nih ini yang mau disampaikan ini rencananya kapan nih mulai dilaksanakan pembangunan nih Bapak? Iya, kita masuk sesuai kebijakan pemerintah pusat, Iya. Manggarai masuk dalam pembangunan tahap 2. Oh iya. Diperkirakan tahun depan ini. Oh, Bang tahun Eno. depan. Iya. Diperkirakan tahun depan. Ya syukur-syukur kalau memang untuk tahap 1 ini kan paling lambat akhir Juli ini 2025 harus sudah selesai semua proses-proses di lapangan. Iya. Ya kita harapkan ada kebijakan lebih cepat lebih baik lah. Ya kan? Iya, Bapak. Lebih cepat lebih baik, masyarakat bisa terbantu. Demikian Bang Eno. Ya Bapak silakan di akhir Bapak pesan yang mau disampaikan kepada semua masyarakat Manggarai ini mengenai pembangunan sekolah rakyat ini silakan Bapak. Iya Bang Eno, terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai yang barangkali mendengar siaran pagi bersama teman-teman RRI ini. Iya. Saya kira mari saya ajak untuk kita mendukung anak-anak kita bisa bersekolah. Ya, jangankan bersekolah di sekolah rakyat, tapi di sekolah-sekolah yang sudah disiapkan pemerintah, baik itu SD, SMP, dan SMA. Karena banyak yang terjadi sekarang ini ketika anak-anak masuk ke tamat SD, dia tidak diarahkan, diberi motivasi untuk lanjut ke SMP walaupun dia mampu. Iya. Jadi angka partisipasinya rendah sekali di beberapa kecamatan di Kabupaten Manggarai, khususnya di WRI. Oleh karena itu saya minta masyarakat Manggarai sama-sama memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk memanfaatkan sekolah-sekolah yang saat ini ada di masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Dengan hadirnya sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, saya kira ini satu berkat Tuhan yang baru buat seluruh masyarakat Manggarai, tinggal kita manfaatkan. Pemerintah daerah tidak akan lepas untuk melakukan seleksi, persiapan-persiapan siapa-siapakah nanti murid-murid anak sekolah kita yang akan bersekolah di sekolah rakyat itu. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Manggarai agar pelaksanaan sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik untuk Kabupaten Manggarai yang lebih baik ke depan. Demikian. Iya. Bang Eno. Terima kasih banyak Bapak Sekda Kabupaten Manggarai atas waktu dan informasi di pagi hari ini ya dan mengganggu kesibukan Bapak nih. Baik, Bang Eno, terima kasih banyak. Kami juga diberi kesempatan. Mohon maaf kemarin ada beberapa kendala komunikasi karena dalam perjalanan. Kami juga mohon apabila keruteng nanti mampir-mampir di kantor lah, Pak Eno ya. Siap Bapak. Terima kasih. Salam semua teman-teman yang ada kru Labuan Bajo. Terima kasih banyak atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai di pagi hari ini. Selamat pagi. Iya Bapak. Salam sehat dan sukses selalu Bapak. Amin. Iya. Dan pendengar demikian ya kita selalu mendukung komitmen dari pemerintah ya Kabupaten untuk Manggarai ya secara khusus untuk membangun sekolah rakyat ini benar-benar menjadi akses pendidikan bagi semua masyarakat yang merata dan juga adil. Dan kita tentunya berharap pembangunan sekolah rakyat ini bisa berjalan baik dan aman lancar dan semua pengambil kebijakan Bapak Sekda dan jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pun selalu sehat dan sukses dalam melaksanakan segala kebijakannya. Dan pendengar tetap bersama kami di program Labuan Bajo pagi ini untuk mendapatkan informasi dan juga hal inspiratif berikutnya. Saya tetap menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini RRSP Labuan Bajo.
Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.